dia nih. Ini dia namanya Abang Malik nih. Iya. Dadah dulu, dadah. 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 Dadah Omti Onkel. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kegiatan ibu 4 anak yang berusaha tetap aktif, produktif, walaupun udah capek kerja, capek jadi ibu rumah tangga, dan juga ngurus bayi yang alhamdulillah sekarang umurnya udah 4 bulan. Video ini dimulai dari pagi hari Bunda mandiin anak bayi yang masya Allah tabarakallah, alhamdulillah semakin hari pertumbuhan perkembangan kesehatannya terutama berat badannya semakin bertambah. Seperti yang teman-teman lihat sekarang Abang Malik usianya alhamdulillah udah 4 bulan dengan berat badan 9 kg lebih. Masya Allah tabarakallah. Nggak nyangka akhirnya Bunda bisa sampai di titik ini, yang mana mulai dari hamil Abang Malik bener-bener ujiannya Masya Allah luar biasa. Ujian rasa sakit, sabar, ikhlas, kuat. Pokoknya Bunda bersyukur dan bahagia banget alhamdulillah bisa sampai di titik ini dan bisa ngelewatin semua ujian apapun ujiannya, termasuk ujian waktu Bunda hamil Abang Malik sampai melahirkan Abang Malik, yang mana Bunda harus terpisah oleh Abang Malik selama 1 bulan lamanya. Dan Bunda percaya semua ujian itu gak akan pernah bisa Bunda lewatin tanpa izin dan kemudahan dari Allah. Oke, setelah Bunda udah selesai mandiin anak bayi dan juga anak nomor 3, karena hari ini kebetulan lagi libur kerja, jadi waktunya Bunda buat beres-beres rumah dan kasih yang terbaik buat keluarga pastinya. Selain sebagai ibu bekerja, Bunda kerja dari Senin sampai hari Jumat. Waktu Bunda habis di luar selama Bunda kerja, dan Bunda selalu usahain setiap libur kerja, waktu Bunda benar-benar Bunda maksimalin, Bunda habiskan, bahkan sampai tenaga dan pikiran Bunda pun Bunda habiskan untuk keluarga, terutama buat anak-anak. Dimulai dari Bunda beresin kamar dulu, nih Bunda rapihin kasur. Sebelum nanti Bunda mau turun ke bawah, mau sarapan, mau bikin camilan buat anak-anak, beresin dapur, ngurus anak, nemenin anak main, ngurus suami, dan pokoknya dengan berbagai macam tugas ibu rumah tangga, istri, anak, perempuan yang masya Allah alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir kita nih sebagai perempuan dan sebagai ibu tuh hebat banget ya. Dengan setumpuk tugas dan tanggung jawab yang gak akan pernah ada habisnya, satu hari mulai dari pagi sampai tidur sampai pagi lagi, pekerjaan dan tugas yang itu-itu aja. Mungkin kalau dipikirin atau cuma dibayangin kayaknya kok capek banget ya, kok gak ada habisnya ya. Tapi kalau kita jalani dengan ikhlas, tulus, dan kayak memang ini adalah kodrat sebagai perempuan, apalagi kalau udah menjadi istri dan menjadi ibu, ya apapun tanggung jawab kerjaannya, tugasnya seberat apapun, walaupun ngeluh tapi pasti selesai juga kan kerjaan rumahnya. Oke, selesai Bunda beresin kamar, lanjut Bunda beresin kamar anak. Yang tanya, Bun emang gak ada kamar lagi selain kamar Bunda? Ada. Jadi kebetulan alhamdulillah di rumah ini ada 2 kamar, 1 kamar Bunda dan 1 kamar anak. Untuk kamar anak cuma ada 1 kamar, jadi ini untuk kamar bareng-bareng, kakak Cila, kakak Cinta, anak nomor 1 dan nomor 2, karena belum ada space atau belum ada ruangan lagi buat dijadiin kamar. Jadi ya alhamdulillah masih bisa kasih kamar atau tempat ternyaman buat anak-anak walaupun ruangannya masih terbatas ya. Udah selesai beresin kamar anak, lanjut Bunda turun ke bawah. Gak lupa Bunda bawain botol susu kotor bekas Abang Malik dan Abang Maher selama 1 malam tadi, jadi waktunya Bunda mau cuciin. Rasanya masih kayak mimpi ya, baru aja kemarin Bunda ngerasa kayak udah lega, gak begadang lagi, gak cuciin botol setiap hari, setiap pagi, bahkan sehari bisa 2-3 kali cuciin botol. Tapi sekarang tiba-tiba jeng harus begadang lagi, bangun setiap 1 jam sekali, belum lagi harus gantiin pampers Abang Malik setiap 4 jam, belum lagi harus cuciin botol di sehari bisa 3-2 kali. Ya rutinitas ibu yang baru punya bayi itu ya sama seperti ibu-ibu lainnya. Cuma kayak ngerasa aduh baru aja kemarin
sedikit bisa rebahan dengan santai karena anak nomor 3 alhamdulillah umurnya udah 5 tahun. Dan alhamdulillah juga ternyata lagi-lagi Allah masih kasih bunda kepercayaan buat nambah anak dan ngurus bayi dari nol lagi. Sampai alhamdulillah gak terasa waktu, rasanya baru kemarin bunda hamil terus lahirin Abang Malik. Tiba-tiba sekarang Abang Malik udah 4 bulan aja. Ya jalanin aja mams, namanya hidup, namanya roda selalu berputar dengan tugas tanggung jawab dan juga pekerjaan ibu rumah tangga yang itu-itu aja. Tapi kita gak pernah tahu loh tugas dan tanggung jawab mana yang kita kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, yang akhirnya menjadikan itu sebagai amal ibadah dan bekal kita untuk di akhirat. Cielah, Bunda Dewi ngomongin apa sih? Tapi jujur loh, semenjak punya anak keempat ini Bunda bener-bener semakin belajar. Mulai dari belajar ikhlas, belajar sabar, belajar menerima, belajar dewasa. Semua itu bener-bener berproses mams. Mulai dari yang awalnya Bunda ngerasa kok gini banget ya, kok berat banget ya, kok susah banget ya, kok capek banget ya. Sampai akhirnya Bunda udah ada di titik ya udah jalanin aja, emang ini tanggung jawab kamu. Ya udah selesain aja, semuanya bakal beres, bakal selesai kalau kamu kerjain kok. Kayak yang udah sampai di titik gak mau ribut, gak mau yang kebanyakan ngeluh, tapi ya udah jalanin aja karena Bunda percaya ketika Allah mempercayakan sesuatu sama hambanya, apapun itu bentuknya, entah takdir hidup, ujian, cobaan, bahkan sampai kepercayaan, ya Allah udah tahu kapasitas kita, kapasitas hambanya yang diberikan beban atau diberikan tanggung jawab. Jadi gak perlu kita ambil pusing, ngeluh, capek, atau kayak ngerasa terbebani ya. Allah aja percaya kita mampu. Kenapa diri kita gak percaya kalau kita nih mampu dan bisa? Oke, ini Bunda kebetulan udah di dapur. Tadi udah selesai cuciin botol susu Abang Malik dan Abang Maher. Lanjut Bunda mau sarapan dulu nih. Sebelum nanti lanjut Bunda mau bikin camilan. Tapi tadi Bunda udah kupasin buah melon dulu buat jadi camilan dan juga makanan pembuka sebelum sarapan. Suami, anak-anak udah ngumpul di ruang tamu karena memang biasanya setiap libur kerja Bunda dan suami selalu usahain buat kumpul mulai dari sarapan, main, nonton bareng, atau sekedar pada sibuk masing-masing sama handphonenya tapi ada di satu ruangan bareng-bareng walaupun dengan jalannya masing-masing. Kakak Cila dengan kesibukan main handphonenya sendiri, suami dengan kesibukan handphonenya sendiri, Bunda pun dengan kesibukan handphone Bunda sambil ngurus bayi. Ya yang penting kita selalu usahain buat sama-sama kumpul bareng sampai melewati waktu libur bersama. Oh ya mams, Bunda ini voice overnya sambil jagain Abang Malik, anak Bunda nomor 4. Jadi mohon maaf kalau ada suara bocor anak bayi yang ikutan ngoceh. Karena sekarang alhamdulillah anak Bunda nomor 4, Abang Malik, udah mulai hobi ngomong, ngomel, marah-marah, ngoceh-ngoceh. Dan Masya Allah tabarakallah, perkembangannya benar-benar luar biasa. Setelah tadi botol susu Abang Malik dan Abang Maher udah Bunda cuci, jadi Bunda cuma pakai untuk sterilnya dikasih air panas gitu aja ya mams. Sebelum nanti Bunda steril juga pakai ada alat untuk sterilisasi botol dan beberapa peralatan lainnya dari Upang. Tapi nanti karena Bunda masih di bawah, alat sterilnya ada di kamar. Lanjut Bunda mau sarapan dulu biar tenaganya nih full lagi. Walaupun sebenarnya jujur Bunda tuh bukan tipikal orang yang suka sarapan ya. Jadi kadang Bunda tuh makannya di siang hari sekalian makan siang. Karena kalau sarapan pagi tuh kadang bikin malah jadi ngantuk, terus juga malah gak semangat, terus juga malah bikin kayak gimana ya, mageran gitu loh mams. Jadi biasanya pagi kalau kerja Bunda tuh jarang banget sarapan. Paling pagi cuma ganjel roti atau minum susu. Sarapan tuh kalau misalkan emang lagi lapar banget karena malamnya Bunda gak sempat makan. Oke, udah selesai tadi sarapan. Gak lupa juga Bunda cuciin piring kotor. Lanjut Bunda mau unboxing dulu nih. Jadi kebetulan hari ini ada beberapa paket yang datang. Sekalian aja Bunda mau unboxing dulu sebelum lanjut bikin camilan. Anak Bunda nomor 3 Abang Maher tuh paling excited, paling seneng banget kalau waktunya Bunda unboxing atau buka
paket kayak gini. Tuh lihat Abang Maher paling sibuk bolak-balik mundar-mandir bantuin bundanya unboxing. Mulai dari yang pertama tadi ada karpet mini yang bunda beli di Shopee. Untuk linknya nanti moms bisa cek aja di deskripsi video bunda ini ya. Oke, selain ada karpet, bunda juga beli stroller mini. Ini dari Sugar Baby, produk baru dan baru aja launching di tanggal 28 November tahun 2024 ini. Masya Allah, rasanya senang banget ya punya anak nomor 4. Lagi-lagi selain bunda harus ngurus bayi dari nol, bunda juga harus mulai lagi beli beberapa peralatan bayi dari nol lagi. Sebenarnya ada beberapa barang-barang atau peralatan bekas Abang Maher, tapi ada yang sebagian udah bunda kasih ke keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Karena waktu itu bunda pikir ya udah cukup dengan 3 anak dan belum ada niat buat program nambah anak, dan emang gak pernah namanya bunda program buat hamil atau nambah anak ya. Tapi lagi-lagi Masya Allah, qadarullah, Allah masih percaya kasih bunda nambah anak. Ya jadi mau gak mau bunda harus nyicil lagi dari nol lagi, beli peralatan bayi, peralatan buat Abang. Oh ya, sebenarnya stroller mini ini baru bisa dipakai untuk bayi atau anak usia minimal 6 bulan. Karena sekarang Abang Malik baru 4 bulan, jadi ini nggak bunda pakai dulu. Tapi ini bunda cuma mau kayak nyobain doang dan kasih lihat sama teman-teman gimana nanti kalau si stroller mini ini dipakai sama Abang Malik. Jadi kayak gini. Kenapa Abang Malik belum boleh pakai? Karena Abang Malik kan belum bisa duduk. Dan stroller mini ini memang belum direkomendasikan untuk Abang Malik ya. Tapi Abang Malik happy banget tuh, lihat ketawa-tawa, senyum, bahkan ngoceh-ngoceh karena udah bisa mengeluarkan atau menyampaikan perasaannya mungkin ya. Kadang tuh Abang Malik kalau diajak ngomong atau diajak ngobrol tuh jawab, nyautin sambil ketawa, atau bahkan kayak lagi nangis tiba-tiba pengen nyusu terus bunda kasih susunya terus langsung yang senyum, ketawa, kayak udah bisa berekspresi gitu loh si anak bayi ini. Oke, udah selesai nyobain stroller mini buat Abang Malik. Lanjut sekarang waktunya bunda mau bertempur di dapur bikin camilan buat anak nomor 1, anak nomor 2, dan anak nomor 3. Karena masing-masing anak punya selera camilannya masing-masing. Dan mereka udah bisa request tiap minggu mau dibikinin camilan apa. Jadi bundanya juga harus pinter-pinter bagi pikiran nih. Nyiapin bahan-bahan antara camilan buat anak nomor 1, anak nomor 2, sampai anak nomor 3. Sebelum bikin camilan gak lupa bunda cuciin dulu piring kotor bekas sarapan biar pekerjaannya gak semakin numpuk dan juga biar dapurnya kelihatan tetap rapi. Karena jujur bunda gak suka banget kalau lihat dapur berantakan, apalagi numpuk piring kotor. Jadi selalu bunda usahain setiap habis makan walaupun udah capek banget, semua piring kotor, semua peralatan masak langsung bunda cuciin biar istirahatnya tenang. Oke, kali ini bunda mau bikin camilan simpel lagi-lagi seperti camilan yang udah bunda buat di video sebelumnya. Karena ini request dan permintaan salah satu anak bunda yang minta dibikinin lagi-lagi spaghetti panggang. Terus ada juga yang minta dibikinin agar-agar dan ada juga yang minta dibikinin zupa. Memang kelihatannya itu adalah camilan yang gampang dan simpel, tapi jujur percaya sama bunda prosesnya nggak semudah itu. Sama aja seperti masak menu lainnya ya mams. Oke, ini yang pertama bunda siapin bahan-bahannya dulu. Tapi sebelumnya suami minta dibikinin kopi, jadi bunda bikinin suami kopi dulu. Udah selesai bikinin kopi buat suami, lanjut bunda mau kupasin bawang putih dan bawang bombay. Ini adalah bumbu dasar untuk makanan atau camilan simple ala Bunda Dewi ya. Khususnya kayak untuk spaghetti, makaroni, zupa soup, atau pokoknya beberapa camilan pasta yang simple tapi rasanya tuh tetap mantap. Udah selesai bawang-bawangnya bunda kupas, gak lupa dicuciin dulu. Lanjut sekarang bunda mau irisin bawangnya. Tapi kali ini untuk bawang putihnya mau bunda chopper aja, karena kebetulan kali ini juga bunda mau bikin 2 camilan sekaligus. Jadi bawang putihnya lumayan banyak. Kalau di chopper bawangnya dikit kan gak gimana ya, kayak halusnya tuh kurang maksimal. Alat chopper ini bunda beli di Shopee. Nanti mams lagi-lagi bisa cek aja linknya di video ini atau di deskripsi video ini ya.
Masya Allah, rasanya senang banget bisa jadi ibu 4 anak, ibu bekerja, ibu rumah tangga, dan ibu konten kreator. Walaupun kadang ada beberapa komen yang tanya, Bun kok bisa sih sekuat itu, Bun kok bisa sih seproduktif itu, Bun kok bisa sih kelihatannya semangat terus. Jujur aja Mams, di balik layar itu tidak seperti yang Mams pikir dan Mams bayangkan. Ada momen atau ada waktu di mana Bunda ngerasa capek banget. Bahkan kayak Bunda bener-bener kalau udah capek hati, capek pikiran, bahkan capek tenaga. Sampai ngerasa udah gak punya tenaga sama sekali. Bunda cuma mau tiduran, main handphone, scroll apapun media sosial yang Bunda punya sambil ngurus bayi. Saking kalau Bunda udah ngerasa capek banget. Apalagi kalau namanya capek hati ya Mams. Gak tahu kenapa ya, Bunda tuh tipikal orang yang mendingan capek badan. Karena kalau capek badan bisa tidur, istirahat, bangunnya tuh udah seger daripada capek hati. Apa aja sih yang bikin capek hati Bun? Banyak Mams, namanya manusia ya. Kadang hal-hal yang sepele, hal-hal yang gak kita duga, bahkan datang dari orang yang gak kita sangka, itu bikin kayak kok bisa sih, kok apa ya, kayak ngerasa capek banget sih nih hati gitu. Tapi ya lagi-lagi ya sebagai manusia biasa, kadang Bunda juga suka ngerasa ngeluh, suka ngerasa aduh capek banget sih, aduh kok aku lagi sih yang harus dikecewain, aduh kok aku lagi sih yang harus dibikin sedih, atau banyak hal lagi ya yang kadang bikin Bunda ngerasa ngedown, dengan justru malah rasa kecewa itu datang dari orang sekitar, bahkan orang terdekat. Tapi karena udah terbiasa diperlakukan seperti itu ya, jadi mulai dari lingkungan, keluarga, orang sekitar, bahkan orang terdekat, jadi udah sampai di titik yang sekarang tuh ya bodo amat gitu. Kalau dikecewain atau dibikin sedih sama orang sekitar, paling cuma yang kesel, terus yang gak marah, paling cuma yang ya udah diem, gak banyak ngomong. Tapi mood Bunda akan berubah drastis. Mulai dari semangat ngonten, mulai dari semangat buat beberes rumah, ngurus rumah gitu. Paling yang fokus buat hal-hal penting atau hal-hal utama aja, kayak yang ngurus anak, kerja. Di luar itu ya udah Bunda tinggalin aja sementara. Dan alhamdulillahnya udah berproses, mulai dari yang kalau dikecewain ya kecewa banget, sedih banget, marah banget, sakit banget, sampai yang sekarang udah gak peduli mau diperlakukan gimana, mau dianggap gimana, mau dinilai gimana. Yang penting Bunda fokus sama tujuan hidup Bunda, tetap berbuat baik sama siapapun, ngelakuin sesuatu yang menurut Bunda semoga bisa bermanfaat buat orang banyak. Udah, di luar itu udah gak mau ribut, udah gak mau buang-buang tenaga buat berdebat, apalagi kayak apa ya, menjelaskan siapa Bunda, siapa yang benar, siapa yang salah. Kayaknya udah gak perlu ya. Apalagi di usia Bunda yang sekarang udah masuk 40 tahun, rasanya udah bukan waktunya buat ngabisin tenaga cuma untuk berdebat atau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi lebih yang fokus aja memperbaiki diri, khususnya untuk bekal. Ya kita gak ada yang tahu ya Mams, umur sampai kapan dan siapa duluan yang akan kembali. Yang penting kita udah punya niat untuk mempersiapkan diri, udah niat untuk membawa bekal, dan sisanya ya udah serahin aja sama Allah. Oke, tadi udah selesai tuh Bunda bikin camilan pertama, spaghetti untuk Abang Maher. Dan tuh lihat Abang Maher langsung semangat banget minta spagettinya. Padahal tadi Abang Maher baru aja selesai sarapan. Tapi karena emang dari kemarin minta dibikinin spaghetti dan baru sempet Bundanya bikin saat libur kerja, jadi tuh tadi spagettinya langsung dimakan sama Abang Maher. Selain ada spaghetti, Bunda juga bikin topping untuk zupa sup. Untuk topping zupa sup itu standar ya Mams, seperti yang Mams tahu. Mungkin Mams sudah lebih jago lah urusan masak-memasak daripada Bunda Dewi. Jadi untuk toppingnya tadi ada irisan sosis, terus juga Bunda tadi udah rebus makaroni, terus ada sayur potongan frozen. Untuk bumbu dasarnya bawang putih, bawang bombay, dan untuk bumbu lainnya Bunda cuma pakai ada garam, lada bubuk,
terus ada penyedap, kaldu jamur, oregano pastinya. Gak lupa juga dikasih keju krim, keju parut, dan juga larutan tepung maizena ya. Sambil bunda masak, sambil juga cuciin peralatan masak yang kotor. Lagi-lagi biar nggak numpuk di wastafel, dan kayaknya bunda tuh gerah aja gitu kalau lihat ada cucian piring kotor yang belum bunda cuci dan belum kelihatan rapih. Oke, ini toppingan untuk zupa supnya hampir selesai. Terakhir tadi udah bunda masukin cairan atau tepung maizena yang bunda larutin. Terus untuk bumbunya seperti yang tadi bunda bilang, di sini bunda cuma kasih penyedap, garam, kaldu jamur. Terus juga untuk rasa disesuaikan aja ya mams. Oh ya, nggak lupa juga bunda kasih gula pasir, jadi biar ada asin-asin gurih sedepnya gitu lah. Walaupun ibu 4 anak ini nggak jago masak, nggak jago bikin menu masakan yang biasa dibikin sama ibu rumah tangga pada umumnya, tapi paling nggak sedikit-sedikit bunda bisa lah masak menu rumahan dan juga bikin camilan yang simple kayak gini. Anak bunda nomor 4 nggak ada yang jagain, nangis minta digendong, dan ada kakaknya yang abis beresin kamar terus bantuin bundanya buat jagain abang Malik selama bundanya masak menu camilan kali ini. Kalau ditanya, bun kok bisa sih sekuat ini ngelewatin semua perjalanan hidup, ujian, cobaan, cerita hidup dengan kayak baik-baik aja tanpa kelihatan sedih, marah, kecewa, atau kayak ngerasa terbebani gitu ya. Jujur aja bunda pernah ngerasain yang namanya dikecewain, disakitin dalam hidup, sesakit-sakitnya sampai hampir mau menyerah, sampai hampir kepikiran mau mengakhiri hidup. Jadi bunda pernah disakitin sama manusia yang saat itu gak akan pernah bunda lupain seumur hidup bunda ya. Mungkin ada beberapa teman-teman atau subscriber bunda yang udah tahu jalan cerita hidup bunda Dewi. Yang mana ini adalah pernikahan kedua bunda. Jadi pernikahan pertama bunda itu di tahun 2010 sampai tahun 2015. Alhamdulillah selama 6 tahun nikah bunda dikaruniai 2 orang anak perempuan, yaitu anak nomor 1 dan anak nomor 2. Selama 6 tahun bunda menikah, bunda gak pernah sama sekali menuntut hak bunda sebagai istri dan juga sebagai perempuan ya. Jadi selama 6 tahun fokus bunda hanya menjalankan tugas sebagai istri dan sebagai ibu. Di luar itu bunda gak pernah nuntut apapun dari suami yang pertama dulu. Sampai akhirnya bunda ngerasa ada di satu titik udah cukup rasanya buat diam, buat ngalah. Yang padahal saat itu bunda tahu bunda tidak diperlakukan dengan baik. Bahkan ya gimana ya, kita udah berusaha menerima segalanya, tapi kita selalu diperlakukan semena-mena, bahkan selalu dianggap tidak ada, bahkan sampai disakitin dengan berbagai cara, dengan berbagai bentuk ya, mulai dari ya orang ketiga, perlakuan seenaknya, terus tanggung jawab yang ya sudahlah, menurut bunda itu adalah perjalanan hidup yang alhamdulillah terus Allah kasih bunda kepercayaan lagi buat ketemu sama laki-laki yang saat itu bener-bener bunda udah gak kepikiran ya buat nyari lagi atau buat berumah tangga lagi atau bahkan sampai menikah lagi. Saat itu udah di titik capek gitu, udah pengen fokus aja ngurus 2 anak karena saat itu kan bunda kerja ya. Jadi bunda pikir ya udahlah buat rezeki 2 anak, dan alhamdulillah saat itu bunda dipercaya juga ngurus orang tua karena almarhum papa udah pensiun, mama bunda gak kerja. Jadi bunda pikir ya cukup lah dari hasil gaji bunda buat ngurus dan 2 anak orang tua. Sampai akhirnya Allah lagi-lagi kasih bunda kepercayaan, akhirnya mempertemukan bunda sama suami bunda yang sekarang. Dan alhamdulillah perjalanan rumah tangga kami sudah berjalan 8 tahun dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Nah makanya ada yang tanya, bun emang gak program hamil ya? Atau bun
kok hamil lagi sih padahal anak udah 3. Atau ada yang tanya, Bun gak takut atau gak capek nambah anak dengan usia yang sekarang udah masuk 40 tahun. Bunda gak perlu ngejelasin satu persatu sama semua orang tentang perjalanan hidup Bunda dan kenapa sampai akhirnya Bunda mempercayakan masalah rezeki, jodoh, maut sampai anak itu ke Allah. Karena Bunda percaya cukup Allah yang tahu dan cukup Allah yang mempercayakan apapun itu ke Bunda. Karena Bunda percaya apapun yang Allah kasih buat hidup Bunda itu adalah yang terbaik ya. Mulai dari jodoh, rezeki, anak, apapun itu sampai ke maut pun Bunda percaya Allah yang maha tahu, Allah yang maha tahu yang terbaik buat Bunda. Dan Bunda tugasnya itu cuma ya nerima, ngejalanin, dan sisanya ya udah serahin lagi sama Allah. Oke, ini zupa supnya ngomong-ngomong udah hampir jadi. Jadi untuk pastry-nya Bunda pakai pastry instan ya Mams. Tinggal beli aja di Super Indo atau di di toko-toko yang jual bahan makanan. Banyak juga yang jual berbagai macam dan merek pastry instan. Zupa supnya udah jadi, Masya Allah seneng banget rasanya kalau wishlist weekend ibu 4 anak ini bisa terwujud dan selesai dengan maksimal. Hasilnya juga semoga memuaskan. Anak-anak udah gak sabar nungguin, apalagi di weekend ini lagi ada temen dari anak nomor 1 pada main ke rumah. Jadi sekalian aja Bunda bikin camilan buat temennya anak Bunda nomor 1. Alhamdulillah zupa supnya udah matang dan udah jadi sesuai ekspektasi Bunda Dewi. Enaknya kalau bikin camilan sendiri di rumah Mams, untuk bahan-bahannya, toppingnya itu bisa kita kasih sesuka hati ya. Tapi tetap untuk rasanya juga disesuaikan. Nah tapi kayak kejunya, kalau misalkan pakai susu tuh susunya, terus segala toppingnya tuh bisa kayak dengan puas gitu loh kita kasih. Apalagi kita bikin camilan buat orang-orang tercinta dan terutama buat anak-anak ya. Udah selesai nih masak zupa supnya, terus juga tadi udah dimakan, udah dicobain sama suami, anak-anak, sama mama, sama temennya anak-anak juga. Lanjut sekarang Bunda mau cuciin peralatan masak kotor lagi sebelum mau istirahat. Gak terasa mulai dari jam 7 pagi tadi Bunda udah turun ke dapur, udah bangun dari jam 3 pagi dan belum tidur lagi sampai ini udah jam 1 siang. Kayaknya abis ini juga Bunda gak mungkin tidur karena lanjut Bunda mau gantiin baju Abang Malik, gantiin pampers Abang Malik, nyusuin Abang Malik, terus Bunda juga bersih-bersih, mau sholat, mau edit video, dan mau istirahat palingan. Terima kasih ya Mams dan teman-teman semuanya udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi, semangat, dan juga bisa memberikan manfaat yang semoga kalau ada baiknya diambil baiknya, kalau ada buruk ya jangan diambil ya. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe biar Bunda Dewi semakin semangat untuk bikin kontennya. Insya Allah kita ketemu lagi di next video ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.